Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uswatun Hasanah, NIM E 2019-2316. Saya dari kelompok 3 sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang modal kelembagaan dan struktural. Modal kelembagaan dan struktural merupakan modal yang diperlukan oleh industri kreatif yang berasal dari pemerintah dalam bentuk kebijakan yang dapat mengakomodasi dan melindungi industri kreatif. Modal struktural atau kadang dikenal dengan modal infrastruktur oleh Hawkins pada tahun 2001 didefinisikan sebagai alat yang diperlukan dan dipandang sebagai modal sumber daya manusia bagi organisasi. Nah, modal infrastruktur ini meliputi 1. Kebijakan rekrutmen organisasi, 2. Pelatihan dan remunerasi, 3. Sistem informasi manajemen dan sistem manajemen ilmu pengetahuan, yang keempat arahan kerja tim, yang kelima sistem dalam pekerjaan, yang keenam manajemen hak kekayaan intelektual, yang ketujuh nama, yang kedelapan perlindungan merek dagang, kesembilan lisensi, ke-10 hak paten, dan yang terakhir perlindungan hak cipta. Nah, untuk menciptakan modal infrastruktur diperlukan modal institusional, yaitu kelembagaan, yang dapat melindungi, membina, mengarahkan, dan mengakomodasi, serta menciptakan iklim ekonomi kreatif. Selanjutnya, komponen inti dan pendukung ekonomi kreatif. Nah, komponen inti dan pendukung merupakan mesin pendorong perkembangan kegiatan ekonomi kreatif. Menurut M.T. Aubur yang dikutip oleh Departemen Perdagangan 2008, terdapat 3 komponen inti dan 3 komponen pendukung dalam ekonomi kreatif yang terdapat di suatu daerah. Yang yaitu meliputi yang pertama, kelompok kreatif, yaitu perusahaan, kelompok, dan individu yang secara langsung maupun tidak langsung menghasilkan produk kultural. Yang kedua, tenaga kerja kreatif, yaitu orang-orang pemikir dan pelaksana yang dilatih secara khusus dalam keterampilan budaya dan artistik yang mendorong kepemimpinan industri, yang tidak hanya terbatas pada budaya dan seni. Yang ketiga, komunitas kreatif, yaitu tempat konsentrasi area geografis dari pekerjaan kreatif, bisnis kreatif, dan organisasi budaya. Nah, setiap domain dari kegiatan ekonomi saling berhubungan, di mana kreatif cluster merujuk pada pengertian industri, baik komersial maupun non-komersial, kreatif workforce merujuk pada pekerjaan, dan kreatif community merujuk pada wilayah di mana kreatif cluster berada. Selanjutnya, aktor penggerak. Aktor penggerak ekonomi kreatif. Ada 3, yaitu cendekiawan, bisnis, dan pemerintah. Nah, di Indonesia dikenal dengan konsep ABG, yaitu Akademisi Bisnis dan Government, atau IBG, Intellectual Business and Government, dengan tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis pengetahuan. Sinergi dari ketiga kutub ini diharapkan terjadi sirkulasi pengetahuan yang berujung pada inovasi, yaitu inovasi yang memiliki potensi ekonomi atau knowledge capital, modal pengetahuan. Interaksi triple helix akan menciptakan ruang sebagai berikut, yaitu yang pertama, ruang ilmu pengetahuan. Di ruang ini individu dalam berbagai disiplin ilmu berpartisipasi dalam pertukaran informasi, ide-ide atau gagasan, wacana, dan konsepsi-konsepsi baru. Yang kedua, ruang konsensus. Di sini mulai terbentuk komitmen yang mengarah pada inisiatif. Yang ketiga, ruang inovasi. Di sini
Inovasi tercipta menjadi modal pengetahuan berupa munculnya realisasi bisnis, realisasi produk baru, dan partisipasi dari kelembagaan keuangan. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjut oleh pemateri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.